Oke, melanjutkan dari materi kita sebelumnya, ya, sebelumnya kita sudah membahas tentang bagaimana cara mendefinisikan variabel ya di dalam C#, ya, bahasa pemrograman C#. Kebetulan yang kita pakai itu versi konsolnya saja, bukan yang visual ya, bukan yang visual, bukan yang web, gitu, bukan. Tetapi versi konsol. Tapi nanti misalkan Anda kembangkan, Anda naikkan menjadi versi visual ataupun versi web, ya tata caranya sama, tata cara penulisannya sama nanti. Ini kita hanya beda output saja ya. Output hasilnya itu ini versi layar hitam atau command prompt konsol. Seperti itu. Nah, kemarin kita sudah belajar apa itu variabel, bagaimana cara mendefinisikannya, ya sedikit penggunaan variabel dalam pembuatan soal latihan ya. Kemarin sudah saya contohkan. Oke, saya akan jalankan lagi proyek yang kemarin kita sudah buat. Sekali lagi, Anda tidak perlu membuat proyek baru ya, cukup melanjutkan terus. Hari ini saya akan memberikan materi tentang operator ya. Nah, terutama nanti kita akan bahas adalah operator matematika. Boleh Anda catat di dalam catatan Anda. Nanti operator matematika itu secara garis besar dalam pemrograman konsol kita nanti itu menggunakan versi operator matematika biner dan operator matematika single atau tunggal. Ya, ada versi nanti biner, ada versi tunggal. Oke, ini sekali lagi saya matikan dulu untuk memberikan teori ya. Jadi judul teori kita hari ini adalah tentang operator. Nah, yang pertama kita akan bahas dengan operator matematika untuk variabel numerik ya. Jadi pada saat kita menggunakan variabel numerik, maka pastinya nanti di sana akan melibatkan operator. Ya, operator matematika yang paling sering Anda pakai itu ya misalnya contohnya plus, minus, kali, bagi, modulus ya. Maka secara garis besar nanti kita akan membagi jenis operator matematika di dalam Sikres. Itu yang pertama ya, nomor 1 ini namanya operator biner. Nanti kita akan buat kenalkan juga operator single atau tunggal gitu aja ya, tunggal. Apa itu operator biner? Operator biner itu adalah operator yang melibatkan dua operan. Jadi dia tidak bisa bekerja atau berjalan sendiri ya. Dia harus ada nilai yang dioperasikan, itu namanya operan. Jadi ada nilai pertama, minimal ada dua, ada nilai pertama dan nilai kedua. Makanya biner, disebut dengan biner. Ya. Contohnya operator ini adalah apa? Operator, contohnya adalah contoh operatornya. Contohnya adalah plus. Tidak mungkin kan kalian memanggil plus kok sendirian, itu kan nggak mungkin ya. Minus. Kemudian kali, bagi. Dan nanti ada tanda seperti ini namanya modulus. Ya, modulus itu operator untuk mencari sisa hasil pembagian. Ya. Ini cara menggunakannya jelas Anda sudah familiar ya. Misalkan saya punya A itu adalah angka 3, saya tambah dengan angka 5. A ini berarti apa? A ini berarti variabel yang nanti saya pesan untuk menyimpan hasil operasi. Nah, tanda sama dengan ini disebut dengan operator assignment. Operator assignment ini fungsinya adalah untuk mengirimkan nilai hasil operasi ke dalam variabel.
atau mengisikan hasil operasi itu ke dalam variabel. Jadi hasil operasinya itu mana? Ini. Akan dimasukkan kemana? Ke sini. Nah itu melalui tanda sama dengan itu. Jadi cara membacanya itu kalau kalian biasa baca kan A sama dengan 3 ditambah 5 itu sebenarnya ya kurang tepat ya. Jadi yang tepat itu adalah A diisi dengan, itu cara bacanya gitu. A diisi dengan hasil operasi penjumlahan dari angka 3 dan angka 5. A sendiri ini berarti apa? A itu adalah wadah di dalam memori yang disebut dengan variabel. Variabelnya tipe apa? Ya pasti tipe numerik. Bisa integer ya. Nantinya bisa juga single, bisa double, bisa float dan lain sebagainya. Ya, silakan nanti Anda download modul ya. Sekali lagi cari, buka lagi ya website kampus Infomaba, nanti Anda download modul logika pemrograman. Ya, yang kemarin katanya siapa sudah nyoba ngecek belum ada modulnya, coba dicek lagi. Ya. Di sana modulnya namanya adalah logika pemrograman dengan sisab konsul. Judul modulnya itu ikut jurusan informatika. Ya. Demikian juga saya lanjutkan dengan operator minus, operator kali, operator bagi dan operator modulus. Cara memanggilnya pasti dengan aturan yang sama. Misalkan ini saya ganti saja ya, angkanya saya ganti saja. Di sini saya nanti ganti dengan ya, misalkan ini minus. Ini saya simpan dalam variabel B. Nanti saya ganti dengan kali. Ini saya simpan dalam variabel C. Atau saya ganti dengan modulus. Saya simpan dalam variabel D. Kata kuncinya di sini apa? Kata kuncinya Anda harus benar mendefinisikan variabel wadahnya. Apa yang dioperasikan? Angka berapa yang dioperasikan? Tipe-tipenya apa angka yang dioperasikan? Itu akan menghasilkan sesuatu. Lah sesuatu itu harus disimpan ke dalam wadah yang tepat. Ya. Misal ini saya teorikan dulu ya. Teorikan dulu misalkan saya mendefinisikan variabel in A, B, C, D. Ya untuk proses ini. Ya untuk proses perhitungan ini. Ya, ada variabel A, variabel B, variabel C yang nantinya saya manfaatkan untuk apa? Untuk menyimpan hasil operasi angka-angka ini. Apa itu in? In itu adalah integer. Jadi variabel A tipenya integer, variabel B tipenya integer, C integer, D integer. Integer itu apa Pak? Variabel yang digunakan untuk menyimpan data numerik tapi tidak boleh mengandung desimal. Kemudian kira-kira angka-angka ini hasilnya ada bisa mengandung desimal enggak? Nah, kalau kalian bingung misalkan jangan 3 dibagi 5 sisanya berapa? Jangan gitu ya. Misalkan saya naikkan menjadi 8 itu. 8 saya bagi dengan 5 sisanya berapa? Kan jawabannya, ini kan jawabannya. Kalau saya tulis jawabannya, jawaban ini kan sama dengan 8 ya. Ini jawabannya berapa? Jawaban sama dengan minus 2. Ini jawabannya sama dengan 15. Yang ini jawaban sama dengan 3. 8 dibagi 5 itu sisanya 3. Kemudian saya mau simpan ke sini. Saya mau kesimpan ke wadah-wadah yang sudah saya definisikan di atas. Maka ini tidak masalah. Karena hasilnya apa? Tidak ada yang mengandung desimal.
desimal. Ya, tidak ada yang mengandung desimal. Kita jalankan coba ya, kita jalankan. Oke. Kita tunggu dulu prosesnya. Nah, pada saat saya jalankan, dia tidak memunculkan error. Ya kan? Dia tidak memunculkan error. Yang di bawah ini hanya warning. Warning bahwa variabel yang kita definisikan itu tidak mempunyai nilai awal. Ya, dia tidak mempunyai nilai awal. Seperti itu. Tapi ini tidak memunculkan masalah. Kalau mau saya tampilkan di layar bagaimana hasilnya? Ya pakai console.write. Ya misalkan console.write dari A. Ya nanti atau write line ya, write line dari A. Nanti berikutnya B, C, D misalkan. B, C, dan saya jalankan di layar. Hasilnya sama ya, perhatikan hasilnya sama dengan yang saya tuliskan sebelumnya. Jejerkan, hasilnya sama. Berarti ini tidak ada masalah. Coba kita rombak. Yang saya harus operasikan itu angka 3,10 atau 25 terserah. Tambah 5, langsung trouble muncul. Ya. Kenapa trouble-nya muncul? Perhatikan, karena ada desimal yang bermain di situ sebagai operan. Angka desimal ini kalau saya jumlahkan dengan angka integer kan hasilnya tetap mengandung desimal. Yang ini juga misalkan. Ya. Yang ini juga. Ini 8,5. Ya, pasti trouble. Trouble-nya itu sebenarnya di mana? Trouble-nya itu ada di wadah hasil yang dipakai untuk nyimpan. Jadi trouble-nya itu di sini. Jadi hasil ini mengandung desimal. Kok kamu pengen simpan ke dalam wadah yang biasa, tidak bisa mengandung desimal? Ya itu trouble, masalah yang muncul. Nah, coba kita rombak wadahnya, tidak integer tapi diganti menjadi tipe yang bisa mengandung desimal, contohnya float. Ya, float atau dinaikkan misalkan double, jangan float. Kalau float masih nggak mau ya double misalkan. Macam ini. Nah, nanti apa itu double, apa itu float, apa itu single dan sebagainya, silakan dibaca di modul ya. Ada modulnya. Jadi nanti Anda akan bisa tahu tipe ini masuk numerik yang bisa mengandung desimal enggak gitu. Kalau mengandung desimal minimal berapa, maksimal berapa. Nah ini jawabannya pasti mengandung desimal nantinya. X titik x kan gitu ya. Pasti mengandung desimal. Pastinya kan seperti itu. Makanya wadah penyimpanannya juga harus bisa menyimpan angka-angka desimal. Nah, nanti disesuaikan saja. Misalkan angka desimal yang paling kecil float kok nggak mau. Ini masih muncul trouble ya. Ada didekati itu muncul tulisan seperti itu. Struct system dot double. Oh, kalau muncul seperti ini ya sebaiknya Anda diarahkan sebaiknya ini didefinisikan ke dalam variabel bertipe double. Ini nanti hasil akhirnya kalau dijalankan itu akan muncul angka seperti ini. Ini kan angka-angka yang mengandung desimal ya. Angka yang mengandung di sini aja ya. Jadi saya pengen mengajarkan, menanamkan kepada kalian jangan sampai salah memilih atau mendefinisikan tipe variabel. Ya, sesuaikan tipe-tipe variabel itu sesuai dengan apa? Dengan nilai-nilai yang akan dioperasikan. Ya, contohnya operasi itu menggunakan apa? Menggunakan operator biner.
Operator biner itu operator seperti apa? Yang melibatkan dua operan. Ya, ada angka di sebelah kiri operator, ada angka di sebelah kanan operator. Kemudian tanda sama dengan ini juga operator. Namanya operator assignment. Fungsinya untuk mengirimkan nilai hasil operasi ke dalam wadahnya. Nah, itu ya, namanya operator biner. Kemudian ada yang disebut dengan operator tunggal. Matikan dulu. Apa itu operator tunggal? Operator yang melibatkan satu operan. Ya, jadi operator tunggal adalah operator yang nantinya hanya melibatkan operan tunggal. Ya, seperti ini. Nah, itu contohnya nanti, contoh itu plus plus, minus minus, nah, seperti ini. Ini sesuatu yang baru kalau kalian baru tahu dengan bahasa pemrograman ini. Tapi bukan sesuatu yang baru kalau kalian pernah belajar misalkan C++ atau Java, gitu. JavaScript itu ada operator ini sama ya. Misal, contohnya misal ya, misal nanti Anda menuliskan tanda seperti ini A plus plus, B minus minus B, ya, atau B minus minus. Jadi operator tunggal ini nanti hanya melibatkan satu operan, satu nilai. Yang nilai itu nanti Anda simpan dulu ke dalam sebuah variabel biasa. Ya, jadi penggunaannya, contoh penggunaannya seperti ini. Misalkan saya mendefinisikan variabel A kecil ya. A kecil nilai awalnya misalkan 0. Nilai awalnya 0. Kemudian di bawahnya sini kamu nulis plus plus A. Plus plus A itu sama artinya dengan kamu nuliskan A yang baru adalah A yang lama ditambah 1. Jadi hasilnya nanti berapa? Hasilnya adalah 0, A yang lama itu 0 ditambah 1. 0 ditambah 1 itu berarti berapa? 1 hasilnya. Jadi nilai A yang baru, misalkan saya write line di sini ya, console.writeLine dari A. Saya matikan dulu ya. Nih, saya matikan dulu. Oke. Jadi variabel A tipenya integer, nilai awalnya 0. Kemudian di bawahnya saya operasikan dengan cara seperti ini, plus plus A. Plus plus A artinya apa? Artinya saya pengen mendapatkan nilai A yang baru dengan cara A yang lama saya tambah 1. Pasti ditambah 1, jangan tanya, Pak kalau plus di plus 2 berarti plus plus plus. Oh enggak. Ya tidak ada plus plus plus, enggak ada. Nanti plusnya jadi tidak terhingga, oh, enggak ada. Ya operator ini hanya plus plus, minus minus. Nanti sebenarnya ada juga dalam PHP itu seperti ini. Ya plus sama dengan. Nanti ada minus sama dengan. Ada dot sama dengan. Ini pengembangan. Ya, tapi yang utama Anda pahami dulu. Ya, Anda pahami dulu yang plus plus, minus minus. Ya, plus plus, minus minus. Kita lihat, kita jalankan di layar. Lihat ya, hasil akhirnya adalah angka 1. Jadi perintah ini menghasilkan angka 1. Kenapa angka 1? Karena A yang lama yaitu 0 ditambah 1 itu dimasukkan kembali ke dalam A menjadi nilai A yang baru.
yang baru. Terus kalau plus A-nya itu di depan, plusnya di belakang, bagaimana Pak? Kan ada tata cara plus plus A plus plus. Ini kalau dijalankan bagaimana Pak? Dijalankan mirip atau sama hasilnya ya. Tapi sebenarnya ini ada perbedaan. Plus plus A itu berarti A-nya itu setelah didefinisikan langsung ditambah 1. Ya, tetapi kalau A plus plus ya, A-nya itu kalau Anda pakai sebelum plus plus itu tetap nilainya masih 0. Baru setelah melewati perintah A plus plus itu menjadi plus 1. Yang kita lihat kan hasil akhirnya ya, hasil akhirnya 1. Seperti itu. Kemudian ada yang minus-minus. Misalkan saya buat variabel lagi di sini B sama dengan 5. Kemudian kamu perintahkan minus minus B. Apa artinya ini? Artinya adalah B yang baru sama dengan B yang lama minus 1. Jadi angka B yang lama berapa? 5. Berarti di sini 5 minus 1. Jadi seolah-olah kita menyingkat perintah gitu ya, menyingkat perintah. Tetapi konsep ini nanti akan terpakai dalam proses contohnya perulangan. Nanti akan ada I plus plus, A plus plus, B plus plus, I min min, I minus minus, dan seterusnya dan seterusnya. Ini kalau kalian jalankan di layar hasilnya ya, jalankan di layar hasilnya yang kedua ini. Ini saya kasih keterangan ya, misalkan di sini saya kasih keterangan nilai A plus plus titik 2 ini kan cara memberikan keterangan saat write menggabungkan antara kata-kata dengan numerik dengan angka hasil itu seperti ini. Ini keterangan. Nilai A plus plus titik 2 spasi berarti nanti apa? Ya. Yang bawah ini berarti untuk yang B ya. Minus 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 B. Ini yang B. Kita lihat, jalankan di layar, muncul hasilnya seperti ini. Jadi kalau kalian pengen menampilkan keterangan dulu sebelum angka yang mau dimunculkan di layar, itu cara menyambungkannya menggunakan operator. Nah, ini ada operator lagi. Ini masuk operator biner ya. Tetapi operator biner untuk teks. Ya. Operator biner untuk teks istilahnya adalah operator concatenate. Habis ini ya, habis ini nanti saya jelaskan. Ini kan mirip dengan plus ini ya, tapi yang plus atas ini adalah numerik. Sedangkan ini kan kata-kata. Masuk kata-kata ditambah dengan 1 kan nggak mungkin kan. Nah, ini bacanya bukan ditambah, tetapi kata-kata pertama digabung, ngomongnya gitu, atau disambungkan dengan apa? Dengan numerik. Hasilnya kan ini seperti digabung ya. Ini kata-kata, ini numerik. Ya, itu cara menggabungkan. Kalau kata-kata dengan kata-kata, ya otomatis pasti betul. Misalkan nilai A plus plus disambung plus di sini disambung dengan kata-kata lagi, ya pasti betul ya. Kata-kata disambung dengan kata-kata pasti betul. Tapi kadang yang jadi pertanyaan besarnya adalah bagaimana kalau kata-kata disambung dengan numerik? Teks disambung dengan numerik ya tetap menggunakan operator namanya operator concatenate. Ya. Sebelum masuk ke penjelasan operator concatenate, saya jelaskan sekali lagi bahwa operator untuk numerik itu 1
operator biner melibatkan dua operan, dan kedua operator tunggal hanya melibatkan satu operan. Seperti ini. Ya. Nanti yang plus sama dengan, minus sama dengan, ya titik sama dengan, nah itu nanti dikembangkan. Ya, tidak akan saya jelaskan di sini. Oke, yang kedua, ya, yang B, ini operator untuk teks. Ya, operator untuk teks. Yang B, operator untuk tipe, ya, operator untuk tipe variabel teks atau string. Ya, ini namanya adalah operator concatenate. Lambangnya ini. Satu-satunya operator teks ya. Minus Pak, ya ndak ono. Teks itu bisanya digabung, tidak dikurangi. Kalau Anda pengen mengurangi teks, itu menggunakan function perintah. Ya, ini contoh. Contoh misalkan Anda console.write line, misalkan kata-kata apa? Aris disambung dengan, atau gini, namaku. Nah, ini contoh saja, masalah contoh. Oh, kan cukup ditulis langsung kan selesai Pak. Ini namanya contoh. Saya punya kata namaku. Saya potong dulu sampai sini. Kemudian saya gabung dengan kata Aris. Ya, saya gabung lagi dengan kata Andika misalkan. Saya gabung lagi dengan kata Putra. Misalkan gini ya. Tutup kurung titik koma. Berarti ada berapa kata-kata yang digabung? 1, 2, 3, 4. Terus kenapa ini kok ada spasinya? Biar kata-kata hasil sambungannya itu tidak nempel. Nanti kalau tidak dikasih spasi, Aris nyambung dengan Andika tapi nempel. Andika tidak dikasih spasi, nyambung lagi ke Putra, nempel. Seperti itu ya. Jadi biar nggak tempel-tempelan, itu kita kasih spasi. Contoh hasilnya seperti ini. Sekali lagi ini contoh ya. Kalau misalkan mau ditulis langsung ya enggak apa-apa. Satu kalimat berarti. Namaku titik 2 Aris Andika Putra. Langsung satu kalimat enggak apa-apa. Karena nanti ada urusannya dengan variabel. Misalkan kalian membuat variabel di sini variabel string. String misalkan nama depan, ada nama tengah, ada nama belakang, misalkan seperti ini. Kemudian diisi nama depan itu adalah sama dengan Aris. Kemudian nama tengah itu Andika misalkan. Nama belakang itu adalah, nah ini kan berarti kalau perintahnya saya punya 3 variabel, gabungkan. Nah, ini baru akan terlihat fungsinya. Berarti ini nama depan. Ini nama tengah. Ini nama belakang. Fungsi paling nyata nanti seperti apa Pak? Fungsi paling nyata ya kalau misalkan Anda diminta untuk membuat kode-kode. Misalnya kode karyawan, kode apa, yang kode itu berasal dari beberapa unsur. Unsur pertama, unsur kedua, unsur ketiga. Kalau Anda gabungkan menjadi satu unsur-unsur itu, jadilah sebuah kode. Maka operator concatenate ini akan sangat penting. Ya, ingat-ingat. Ini akan jadi sangat penting. Ini kalau dijalankan gimana, Pak? Kalau dijalankan, ya sama saja hasilnya
Bagaimana sekarang kalau misalkan di sini ada variabel lagi ya umur misalkan gitu. Bukan umur ya angka ya berarti ya. Umur itu angka, berarti integer atau float boleh, float atau integer terserah wis. Kalau mengandung desimal ya bisa float, kalau enggak ya nah, integer boleh. Umur misalkan di sini tulisannya adalah 30 tahun gitu ya, 30. Bagaimana? Misalkan saya nulis di bawahnya sini lagi. Oke, Mas Abiu enggak apa-apa. Console.write line umurku, berarti kan gini ya, D2 disambung, kata-kata umur disambung dengan variabel umur. Ini kata-kata, ini angka numerik. Menang mana akhirnya? Menang kata-kata. Seolah-olah kan gitu ya. Karena ini akan jadi nempel ke sana. Ini bukan jadi numerik lagi nanti, tetapi jadi string. Ya, awalnya apa? Numerik. Ya, kan seperti ini. Ya. Karena nanti umur itu kan bisa berasal dari sebuah rumus ya, perhitungan tertentu. Masukkan tanggal lahir. Nanti kamu membuat rumus. Umurnya anak ini berapa? Otomatis gitu ya. Kemudian kalian munculkan di layar umur. Nah, itu kan otomatis kalian butuh sebuah kata-kata sebelum memunculkan nilai umurnya kan. Kata-kata dulu, kemudian baru nilai umurnya berapa. Bahkan bisa dilanjutkan lagi dengan apa? Dengan nyambungkan, misalkan di sini tahun gitu kan. Tahun. Maka akan jadi seperti ini. Ya, jadi ini disebut dengan operator concatenate.